Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam ajma'in. Amin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam. Insya Allah pada malam hari ini kita akan menyimpulkan daripada pembahasan kita tentang rahasia melakukan wudhu. Ini rahasia yang terkandung di tempat-tempat yang kita basuh, yang kita sapu, yang kita sebut dengan anggota wudhu. Ini penting karena setiap tempat pasti ada membawa rahasia. Inilah yang kita kaji. Semisal kita membahas rukun sholat yang terdiri dari 13 rukun, rahasia di dalam niat ternyata ada. Rahasia di dalam berdiri betul. Kemudian rahasia semua rukun-rukun sholat itu ternyata adalah menghantarkan kita kepada yang menciptakan kita. Inilah yang disebut dengan bertemu. Maka di dalam bab wudhu ini sesuai dengan bunyi ayat di dalam Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Panggilan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Maka panggilan ini teruntuk yang sudah jadi, artinya yang sudah hidup dipanggil. Idza kuntum, pasti banyak orang aku juga. Semua nanti akan bertemu dengan syarat. Yang pertama, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah. Kemudian faksilu aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, sapulah sekalian kepalamu. Dan terakhir faksilu arjulakum ilal qadam, jadi basuhlah kedua kakimu hingga dua mata. Nah, di sini kan ayat tertutup. Jadi kalau ayat utuhnya tadi, aslinya tadi, idza kuntum ila shalah, artinya nyata dan pasti. Kalau bahasanya kan akan bertemu atau ketika ia berdiri ingin mengerjakan sholat. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah kita pahami, idza kuntum ila shalah, artinya Anda itu hendak bertemu dengan akan pasti bertemu dengan aku, kata Allah. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku. Atau terputus ayat ini dengan wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sekalian kepalamu. Namun ayat ini bersambung, wamsahu bi ru'usikum, ya, wa arjulakum ila baik. Apa pembasuh kaki itu basuh atau sapu juga, karena itu kita jadi satu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila baik. Nah, ini yang harus kita mengerti, apa kaki itu sapu atau basuh, sehingga kita bisa menempatkannya. Maka menafsirkan ayat ini berdasarkan praktik Nabi yang dicontohkan. Ternyata kaki itu bukan sapu, ternyata adalah basuh. Pada malam ini kita akan merekonstruksi atau membuat kisah perjalanan kita ini
dengan ilmu wudhu. Dengan ilmu wudhu, inilah perjalanan hidup kita menuju akhir kehidupan kita, hingga kita itu menuju kepada akhir daripada tempat kita itu di mana nantinya. Hanya dengan mempelajari rahasia-rahasia wudhu. Sekarang kita bahas dengan ilmu huruf. Ini kan sangat pendek karena wala yulaku ila kabain dari baca. Yang pertama akan kita ringkas dulu perjalanan menuju pertemuan dengan Tuhan. Artinya perjalanan menuju Sang Pencipta. Kita beri judul ini boleh. Kita beri judul. Di sini kita akan coba menggambarkan. Kita akan coba rekonstruksi. Kalau kita pernah nih mendengar rekonstruksi, apa garang rekonstruksi? Terjadi suatu musibah, terjadi suatu peristiwa. Kemudian peristiwa yang terjadi ini, ya kan, dipastikan kronologinya tuh perjalanannya sampai ke titik peristiwa terjadi itu seperti apa, itu sama itu. Jadi kita akan mengulas awal kehidupan kita menuju kepada akhir daripada kehidupan kita. Kenapa maksudnya ini yang disebut dengan rekonstruksi? Kita akan membangun sebuah sejarah yang ada kehidupan kita ini sampai kita berakhir dan mengenali tempat daripada kehidupan kita. Yang pertama, Waalaikumsalam. Yang pertama, Allah memerintahkan basuhlah wajahmu. Nah, jadi ini ada kalimat basuh. Ada kalimat basuh. Yang pertama adalah wajah. Wajah. Basuhlah wajah. Kenapa Allah itu memerintahkan pertama-tama? Ketika kita ingin bertemu sampai ke titik akhir perjalanan hidup kita tuh wajah dahulu. Ya, muka aja dulu dibasuh, karena dari wajah itulah ada yang disebut dengan persaksian. Jadi yang pertama itu karena adanya mata. Yang kedua karena adanya hidup. Yang ketiga karena adanya mulut. Karena di wajah itu ada mata. Nah, mata ini adalah tempatnya melihat hurufnya. Kalau ini yang melihat berarti menyaksikan, berarti hurufnya bat. Kemudian ketika ia melihat, maka ia membuat pengakuan. Berarti atau ikrar disebut dengan di dalam sholat ini sama dengan takbir. Nah, ini yang kita bahas. Lalu kita urut dulu kejadian. Jadi wudhu ini malah jari orang hidup sudah. Orang hidup. Yang pertama jarinya mata. Basuh dahulu mata. Karena mata itu ketika yang melihat sesuatu bisa ini kata kalau lagi melihat Tuhan. Melihat kepada asal. Itu maksudnya. Apabila kadang-kadang melihat kepada yang asal, maka hukum ini kan akan bisa berfungsi. Pengakuan ada. Contoh kita melihat dinding, oh ada cat warnanya putih. Sampai di situ aja. Kalau orang lebih memahaminya lagi warna putih. Siapa yang membuat putih? Siapa yang menggawinya? Ini bata, ini semen, digawi sampai dicari, sampai ketemu. Sampai kepada tanah, sampai kepada pencipta itu. Oh ternyata dinding hanya merupakan nih buat semua.
Jadi apapun yang kita lihat, apa aja yang kita lihat, ternyata ada yang mengadakannya. Jadi pandangan kita itu ketika sudah melihat dan sudah mengetahui siapa yang nyata yang kita lihat, pandangan kita itu langsung kepada mata ini rujukannya melihatnya kepada Allah. Kemudian hidung ini adalah hurufnya alif yang disebut dengan nak, sipul. Kenapa tadi kita bisa melihat? Kenapa kita tadi bisa berpikir? Ya kan? Segala yang kita lakukan, kita dengar, kita lihat dan sebagainya. Kenapa mata tadi kau melihat, otak kau berpikir? Oh, karena adanya nak. Maka nak ini rujukannya kepada Allah. Kemudian mulut hurufnya apa? Ya. Dan huruf Z sudah kita pelajari ini. Karena ini kita akan rekonstruksi. Kenapa mulut itu disebut dengan huruf ya? Ya itu mengacu kepada bahwa apapun yang terjadi atas diri kita, semuanya Allah sudah tentukan sebelumnya. Jadi kita tidak akan bisa menyesali. Itu maksudnya. Jadi mulut ini simbol daripada koda dan jadi mulut itu adalah peristiwa koda dan koda. Jadi apa saja yang menimpa kita saat ini sudah tercatat semua. Kita rasakan itu. Jadi tidak ada kehidupan itu yang bisa diserahkan kepada manusia, ya kan? Hendak kenyang, inya juga, hendak lapar, inya juga. Itu kan diserahkan manusia. Bila inya hendak kenyang, makan aja. Itu pilihan manusia. Syariatnya pasti orang berpendapat nah gitu. Sekarang, kalau inya diserahkan kepada manusia, berarti Allah itu bergantung kepada kehendak manusia akhirnya. Maulah Allah berkehendak kepada manusia. Masa Allah menunggu perilaku manusia? Kan mungkin. Berarti ada yang daya dari manusia itu yang dikuasainya. Dikuasai oleh manusia itu. Artinya bahwa manusia itu la haula wala quwwata. Karena ada daya. Siapa yang berdaya? Illa billah. Nah, ini nanti kita bahas. Maka bagaimana mengukur wudhu kita ketika membasuh wajah itu benar-benar sudah sempurna. Tahu ya ini? Kita melihat apa saja, mendengar apa saja, bergerak apakah, tindak tanduk apa semuaan kayak pesuhut kita. Lah, misalnya lah, luka kah, garing kah, sehat kah, berduit kah, ada berduit kah, itu kemana rasa kita ada. Itu baru kriteria, itu cara mengukur diri kita, kalau akan memahami itu dahulu itu. Apabila kita bisa memahami, berarti dalam kerangka untuk membasuh muka tadi, berarti sempurna sudah. Bahaya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, janganlah engkau berkata, andai aku tidak begitu, andai aku tidak begini, tentunya aku tidak begitu, tentunya aku tidak begini. Ada boleh. Dalam sebuah hadis. Jadi janganlah engkau berkata, andai aku tidak begini, andai aku tidak begitu. Sama, begitu kita kada berduit, mau saja. Andainya nih nah aku nih nah begawi, andainya aku nih nah kada berumur, andainya aku nih nah kada dipecat dalam gawian, aku pasti berduit. Banyak orang lagi tahu. Ya, andainya aku tadi makan berdahulu, tentunya aku kenyang, kada sakit perut aku jadinya. Kan banyak makanya itu orang. Maka di sini apa aja Nabi, janganlah engkau berkata, andai aku begini, andai aku begitu.
Tentunya aku tidak begini, tentunya aku tidak begitu. Itu Nabi yang mengatakan dan Nabi yang menyampaikan di dalam hadis Muslim. Seorang Muslim jelaskan itu berarti jelas. Adakah satu detik barang kita nak kau bakal hendak seorang, kawalah kita bakal hendak seorang satu detik barang, ya ternyata tidak bisa tuh nih berhasil untuk kita sempurna untuk kita. Maka membasuh wajah ini yang pertama kita kadang melihati lagi apa yang kita lihati. Nanti kita balik nanti kita lihat, ya kan? Tapi kita hati kita melihat kepada Allah sudah tahu semua adanya sebuah anak ada yang kita lihat siapa yang mengadakan. Tuh, rububiyah saja dalam bahasanya, ya kan? Di dalam iman sifat 20, di dalam usuluddin. Artinya sebelum adalah dia atau Allah, yang ada adalah dia, dan sesudah adalah dia. Ketika aku melihat adalah dia, ya kan? Yang ada yang aku lihat adalah dia, dan sesudah aku lihat adalah dia. Tuh. Jika sekarang itulah kita yang kita rasakan, itu maksudnya. Kemudian hidung tadi, mata melihat, otak pun berpikir kada. Aku kalau berkorban duitku kada. Nih aku kalau mencari duitnya, kalau aku berkorban ada lagi ke situ. Nih kalau ada roh napas, kau kita berkorban, kau kita. Akhirnya apa korban kita? Itulah kita berkorban itu bujur-bujur ikhlas. Korban itu sebelum aja mengikhlaskan apa yang kita paling sayangi, mengikhlaskan apa yang paling berharga bagi kita, rela kita lepaskan semua. Makanya kita akan memandang lebih akan itu. Yang kita pandang itu adalah, yang kita pandang adalah Allah. Dalam bahasanya kan itu tuh. Bilanya kalau kasih dikit berkorban seperti juga. Kalau bang kena aku berdagang ya, karena aku berjual tanah, karena aku berhutang, kan ada lagi bahasanya itu. Kemudian kenapa kau berkorban? Allah sudah takdir. Begitu kau berkorban menjual dirinya, sahabat sembari ya apa? Itulah sudah ketentuannya. Kayak itu kita berpikir. Sama kita duduk malam hari ini di sini. Karena berkendaraan. Karena si Ama mau tidak ada. Semuanya Allah tentukan sudah sebelumnya, sehingga kita bisa duduk di sini malam hari ini. Kayak itu maksudnya. Sukses wajah kita sudah. Nah, berarti secara dalam pandangan kita, ini kita sudah mengenal akan diri. Nah, ini konsepnya mengenal diri. Nah, konsepnya mengenal diri ini jawabannya manusia nih, mengenal diri yang sebenarnya diri yang seikungan nih, yang jahir siapa, yang batin siapa, yang awal siapa, yang akhir siapa nih di sini. Maka sini rujukannya mana? Walillahil masyriq wal maghrib fa aina wal qasama. Maka di sini jatuhan kemana aja memandang arahkan pandangan mata adalah pandang yang lain lagi. Pasti Allah sudah. Allah itu apa? Alif lam lam. Akan mengenal diri jawabannya ini sudah. Nah, jawabannya. Apapun yang kita pandang, semua pekerjaannya apalanya. Siapapun yang kita pandang tadi ada bentuk, ada namanya, bentuk dan namanya adalah dia juga namanya. Apapun yang kita lihat, kelakuannya, sifatnya juga. Semuanya adalah daripada zatnya. Habis kisahnya. Allah ngarannya. Bila pandangan kita kayak itu hanya kita memandang kepada Allah. Pandangannya kita sampai ke sini. Tapi itu kan kawan dikeluarkan. Kenapa dikeluarkan? Tuh. Artinya wajah sukses kita sudah.
Ketika wajah sukses, tahu sudah dengan diri. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Yang kedua, ya kan, membasuh tangan sudah tahu ya dun, ya, artinya tangan ini ya dun. Bahasa Jermannya aidi. Aidi. Artinya karena dua tangan. Tangan tuh apa hurufnya? Tangan hurufnya ada dua. Tangan sini, tangan kanan. Tangan kanan, ya. Hurufnya inilah. Tangan kiri, ha dan kha. Jadi tangan kanan itu hurufnya ha, tangan kiri hurufnya kha. Bahu tempat tangan, bahu hurufnya jim. Maka kedua-duanya ini, tangan kanan dan tangan kiri, nih bahu ini kan tempat memikul amanah, sedangkan tangan kiri ini wajah amanah, sejarah amanahnya. Sedangkan tangan kanan ini inilah yang mengadakan amanahnya. Ini mengadakan amanah, ya kan? Ada amanah, berarti ini. Kemudian memikulnya, menyandangnya nih huruf J sama di diri kita. Maka cerita ini kita akan mengenali semuanya siapa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini dalam konsep mengenal diri, mengenal orang, mengenal. Kita terus itu langsung. Jadi ternyata mata kita silang, hidung kita silang, kita silang di sini. Ini akan mengenal ceritanya dahulu. Jadi mengarah anak soal arah para dahulu ini dari tangan kita mengenal karena ada huruf. Oh ternyata ini seolah-olah rahim nih. H adalah al-hasib. Ternyata semuanya tadi di sini, di mana andakannya qada dan qadar di sini, di mana wajahnya melihat nih di sini semua. Roh tadi dihembuskan ke dalam segumpal daging tangan kanan simbolnya. Kemudian wajah adalah wajah asalnya ada juga. Wajah di sini berasal semua. Nah, berarti ini manusianya. Ini diri kita di sini aslinya, di sini sejarah asalnya kita mengenal ya. Makanya sini kita sebut mengenal diri. Tuh, mata hidung mulut berasal dari sini sebenarnya. Aku jadikan tulang belulang dari segumpal daging. Jadi ini sebenarnya hati. Nah, sini ini adalah isi hati atau inilah takdir di sini. Oh, qada dan qadarnya. Kemudian bahu ini apa? Bahu ini tempatnya, ya, tempat. Artinya nih bahu yang memikul rasa. Jadi rasanya di sini. Nah, ini rasanya. Rasa daripada takdir tadi. Rasa takdirnya kan di sini. Kita rasakan juga. Sekarang barat bahu ya, bugoyan bahu juga menyandang semuaan. Berarti nang merasa barat di mana andakannya pasti di bahu. Berarti rasa. Nah, sekarang orang tuh bila inya lapar berarti disebut rasa lapar. Siapa nang rasa itulah nih ini semua. Sedangkan laparnya di sini ada.
Kanyangnya di sini tulisannya, nang rasanya munculnya di sini. Kanyang, lapar, berduit, menangis, bahagia dan sebagainya. Di sini tulisannya saja ada. Tapi rasanya ada di sini. Rasa bagian daripada kita disuruh Tuhan mengenali semua. Akhirnya sampai ke sini, sejarahnya aku adalah segumpal daging. Ini samuan pekerjaan hati. Maka ini disebut dengan mengenal diri sama dengan tubuh. Tubuh bahasanya ini tubuh tujibul. Tujibul badan syirul olak. Ini ada tujibul badan syirul olak, sama juga kayak itu kalau kita susun tuh perjalanan kita, tujibul badan syirul olak. Semua kan ini adalah pekerjaan hati. Di sini rasanya ada, di sini catatannya ada, di sini nama ulah semuanya ini menjadi ada. Ini kita sebenarnya di sini nih tugasnya melihat, belajar, sembahyang, puasa dan sebagainya, begawe, mandi, kelakuan wajib nih semua, kelakuannya semua. Tapi di sini lenyapkan iya, ternyata inilah ampun gawian. Tujibul badan sirul olak. Mengenal kita sudah dengan Tuhan, artinya karena hati ininya melihat, tugasnya adalah melihat kepada siapa? Melihat kepada Allah. Tugas itu selesai, kita lenyaplah semua adalah pekerjaan hati juga. Cuma bermasalah lagi, ya kan? Semuanya ini 1 dan 2 ini kadakawa kita. Nih kadakawa. Makanya tayamum itu kan 2 ini aja tayamum. Wajah dan tangan tayamum. Kenapa aja tayamum wajah lawan tangan saja nang dibasuh, nang disapu, ya kan? Masahu wajah dan tangan. Kenapa tayamum itu sampai situ? Karena sampai di hati ini sudah bersih, sudah suci. Tapi ada yang menjadi penghalang. Kita kamu dari sini tuh. Ini rahasia tempat duduk, wadah duduk. Nah, ini rahasianya. Ternyata di sini yang ketiga adalah sapulah kepala. Sapulah kepala. Artinya ini kita sudah mengenal kepada Tuhan. Kenapa ada perintah sapulah kepala? Karena kepala itu hurufnya adalah za. Hurufnya ja. Ja itu artinya Zul Jalali wal Ikram, pemilik kemuliaan. Kita artikanlah pemilik kemuliaan. Ini kita sudah mengenal Tuhan tadi, sudah hanya mengenal, cuma belum bertemuan. Iza kuntum, bertemu orangnya. Ini mengenal Allahnya sudah. Artinya hati sudah melihat kepada Allah, mengenal hanya melihat hati ini. Belum bertemu lagi. Melihat jauh-jauh sudah melihat sudah. Maka di sini ternyata daripada kesemuanya ini, nih ulang,
Ini tadi dunia. Nah, jadi ini tubuh kita artikan lagi dengan hati lain, ini dunia. Tuh, dunia semua. Daripada keduanya itu dunia samuaan. Kita jadikan satu. Kita jadikan satu. Ini daripada keduanya dunia. Ini ternyata kita lihat semuaan, lapar makan bahagia semua di sini semuaan, ternyata ini gambaran daripada yang di sini aja tadi juga sudah ada semuaan di sini. Semuaan ada. Jadi ini wajah dan tangan ini sandiwara juga semua ada juga. Itu maksudnya coba ini dari wadah nama ada akan takdir, ini catatan takdirnya, ini nang merasa akan takdirnya, ya kan? Itu nang merasa akan takdirnya. Di dalam rasa tadi seolah-olah hati tadi nang merasa, ya kan? Seolah-olah hati nang merasa. Apabila kepada kolab ini kita gugurnya kepada roh ini nang merasa. Tuduhannya masih dikasih tuduhannya ke situ masih. Artinya nur yang ditiup akan ke dalam batang tubuh disebut roh. Roh yang awal bersaksi disebut nur, ya. Kemudian ditiup akan dalam bentuk tubuh disebut roh, roh nyawa. Jadi roh. Nah, beda jadinya. Sebut dengan roh. Ternyata semuaan itu ini nang merasa tuduhannya. Makanya tujibul badan siro kolab, tujibul kolab siro nur, ya kan? Siro nur aja. Jadi berarti apa? Nah, di sini sampai kolab. Ya, ternyata kesemuanya ini ada dunia, ada seikungan. Semuanya itu tidak ada. Nih masalah takdir tadi ada juga semua, dosa pahala neraka habis semua sini ada juga, sabutin aja. Tapi kenapa kita selama ini takutan akan dunia, ya, takutan akan dunia? Dari mana takutnya itu muncul? Karena di kepalanya ada huruf ja, pemilik kemuliaan yang menempel pada kepala. Jadi perasaan kita kenapa maka ini sapu, pikiran kita, akal kita yang kita buang, yang kita sapu. Itu maksudnya apa yang disapu? Nih, ketika kita berpikir tadi, andai aku begini, andai aku begitu, tentunya tidak begini, tentunya tidak begitu, itu kita buangi semua. Jadi kita kan ada urusan dunia nih, bersama siapa, dengan siapa, apa yang terjadi, kesamaan sudah ada di sini. Jadi tidak ada yang membuat kita menangis di dunia, tidak ada lagi. Karena kita sudah mengenal di sini. Sedangkan huruf ja, ya, asalnya huruf dal. Huruf dal itu, nih kita segumpal daging, ya, begitu segumpal daging diisi menangis, tertawa, garing, sehat. Nah, di sini tulisannya sehat, tertawa, sakit dan sebagainya. Di sini ketika kita menerima rasa itu ditumpuk dijadikan satu seperti jin. Maka ujar Tuhan, aku jadikan tulang belulang dari segumpal daging ini. Tulang belulang itu dal hurufnya. Berarti ketika huruf dal ada, ujar huruf dal tadi, nah iya, agar merasakan yang kita lapar, agar merasakan kita depresi, agar merasakan kita stres, agar merasakan kita kada berduit, agar merasakan kita garing dan sehat. Khawatir kalau kita takutan agar merasakan segalanya. Lalulah di titik itu maksudnya jangan khawatir, la khaufun alaihim walahum ya jangan khawatir dengan urusan
dengan urusan dunia. Maka bila kada wala lagi khawatir dengan urusan dunia, lenyap dunia sudah. Kada ada lagi siapa yang ada. Inilah maksudnya di sini yang ada disebut dengan ya roh tadi. Nah, makanya tadi kita nih kalau karena tujuannya kepada roh yang asal. Siapa roh yang asal? Roh yang bernama Ahmad. Ini roh yang bernama Ahmad di sini. Jadi kepala ini kembali kepada roh yang bernama Ahmad. Kada ada lagi dunia ini, kada ada lagi kisah takdir tadi nah. Mana sedih dan sebagainya, kada ada lagi karena sudah kasih ini kan khawatir, gori kada takutan lagi. Ini juga ini legap sudah keduanya. Kada ada lagi semua. Jangan bahasa kita sampak sudah semua. Maka orang-orang yang berada di sini berarti orang-orang yang berada dalam rahmatnya. Makanya kan bahasanya kan di Quran itu kan biru usiku, ada huruf enggaknya. Nah, ya, biru nih menuju kepada erat. Tuh, ruus, biru ruus, kepala tuh bahasa Arabnya rasun, ya. Tapi karena isinya ada rambutnya, ada telinganya, pulang ada otaknya, lalulah disebut dengan ruus. Bilanya ruus berarti kepala lalu isinya. Tapi bila inya kepalanya saja rasun. Bila inya kepala kalau ada isinya ya rasun. Adalah aja orangnya ada aja kepalanya cuma kada isi. Rasun ngarannya. Makanya menyangkut kayak apa aja orangnya pada ruus ya. Nih, pada ruus dia berarti ada kepalanya cuma kada isi. Pada ruus ya, tuh sama itu bahasanya. Maka biruus, itu kan menuju nih menyaksikan apa yang saksikannya? Ia menyaksikan rahmat. Nah, maka ketika kepala ini sudah sempurna kita basuh, kita akan sampai kepada rahmatnya. Nah, ini daripada ketiganya jadi satu. Nah, sampailah kita kepada rahmat Tuhan. Nih, biruus kita akan menuju nih sudah berada di rahmat Tuhan menuju kepada keesaan. Ada hamzah. Nah, jadi kita mengatakan dari tiga ini, makanya itu di anak Tuhan wa arjulakum ilal ka'bain ya. Artinya kenapa? Jangan di sini, Pak. Nomor 3 berarti supaya bagus nah. Ya kan? Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya kan? Sambung pulang. Wa arjulakum ilal ka'bain wa masahu biru usikum kan bagus saya jakannya kayak itu. Ini kan dipotong tahala. Ya kan? Bahwa menandakan sampai di kepala ini kita sudah berada di rahmat Tuhan. Bagus ayatnya ternyata. Kenapa? Wa arjulakum ilal ka'bain diandak Tuhan paling badudi. Nah, ini sampai di sini kita sudah berada dalam rahmat Tuhan yang 3 macam tuh, wajah, tangan, kepala sudah berada di sini kita. Rahmat Tuhan. Orang yang berada di rahmat Tuhan ini 2 aja arahnya. Surga, neraka. 2 arahnya. 2 aja arahnya nih kita sampai di sini. Ya kan? Di sini. Di mana kalimat wa arjulakumnya nih dari rahmat Tuhan menuju ini nah nih arjulakum. Nah, kita naik ke atas. Arjulakum. Ya kan? Arjulakum. Ini terjelasan di sini kan? Arjulakum. Sampai di sininya, sampai di titik sini ila ka'bain. Nah, ila ka'bain. Nah, ini dari sininya nah ke sini arjulak. Yang dari sininya ini pintu surga ila ka'bain.
Maka tujibul badan sirul kolam, tujibul kolam sirul roh, tujibul roh sirul nur, ya kan? Roh itu sama dengan ini Ahmad, nur yang bernama Ahmad. Artinya kita ganti di sini supaya mudah mengingat. Ini roh yang disebut nafas, kayaknya kesalahan. Nah, sini nur, tujibun nur kayaknya siro, ini ujungnya kena aku. Nah, rizlun kaki betis nih, dari sini ke sini kan betis banget perjalanan. Nah, jadi sini sampai kita di rahmat Tuhan, ujar Tuhan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Mari ke sini ya Tuhan. Mari ke sini. Masuklah ke sini. Masuk ke dalam golongan hambaku. Ya, ke dalam golongan hambaku. Kemudian masuklah ke dalam surgaku. Bersoleh jannah. Nah, masuklah ke dalam surgaku. Rodiyata mardiyah, tapi nang rida dan kuridai. Ya, yang rida kuridai. Nah, ini kita bagus sudah, wajah bagus, tangan bagus, kepala bagus, sudah sampai di nur, sampai ke sini. Bila sudah kepala, berarti kita sampai berada di rahmatnya. Kenapa? Ada lagi urusan dunia. Dunianya hilang. Nah, ada kita di sini. Sampai di sini ternyata nang aku tadi di sini sembahyang, puasa, zakat, kurban dan sebagainya. Ketika berada di sini, semuanya dapatnya. Kukira sembahyang, kukira pahala yang membuat ke sini. Nih, sampai di sini tertahan semua itu. Sampai di sini Tuhan mempertimbangkan. Ya ayatan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki fadkhuli fi ibadi oleh jannah. Nih, masuk ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Ya kan? Masuklah ke dalam surga. Mari masuk ke dalam surgaku. Rodiyatan mardiyah. Ya kan? Nah, nih maksudnya irji itu ya ini. Kemudian sampai di pintu surga, kawalah kita langsung masuk ke surga. Belum ternyata. Belum. Ternyata kita terhalang ila ka'bain. Siapa ila ka'bain nih? Dua mata kaki. Siapa dua mata kaki? Dua mata kaki umat dan apa? Abi dan umi itu ya, ayah dan ibu, orang tua. Nah, anggap aja kita lah di sini nah. Sembahyang bagus, puasa, zakat, kurban, infak, wakaf dan sebagainya bagus. Nah, mati kita dihisap sembahyang bagus, lolos sembahyang. Kemudian dihisap harta bagus. Ya, kemudian dihisap umur bagus karena apa? Karena kita duduk di majelis menuntut ilmu bagus. Dihisap ulang ilmunya, oh bagus, ilmunya dipakai. Sukses kita sudah sampai di sini. Ternyata sampai ke pintu surga ila ka'bain. Sampai di pintu surga pulang-pulang. Hujan enggak misalnya, ya kan? Berada di pintu surga. Mana kuitan, mana mama, mana abah. Nah, cari dahulu kada kawa kita masuk ke surga. Ternyata kita terhalang ridhonya orang tua. Makanya ridho orang tua itu ridhonya Allah. Itu maksudnya kan benar. Jadi bagaimana kita meletakkan ucapan hadis tadi itu ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Bagaimana? Di sini nih kisah akhir kita. Di sini kita ujung aja misalnya berjalan sampai ke Muharrawan ada nggak lagi? Seorang ini mana Oma, mana Abah?
Tuh, terhalanglah kita di sini ilal Ka'bah. Dari mana dapat rumusnya? Nah, ini dirujukan ilal Ka'bah ini kepada ayah dan ibu. Dua mata kaki menimbulkan sholat asyar. Ya, dari mana pulang rumusnya? Nah, kita ingat-ingat dahulu. Kita tuliskan sedikit. Zuhur 28 tangan 28 nanti kemudian asyar ya kan, dua mata kaki kiri kanan, kemudian maghrib tuh dua lubang hidung, satu mulut, 3 rakaat isya ya, isya 2 mata 2 telinga, subuh fajar 2 lubang depan belakang. Nih ya, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Tuh. Nah, kita di situ. Jadi kita terhalang dengan ridhonya orang tua. Muslim masakin ilal asyar. Terputuslah rezeki seorang anak yang tidak mendoakan kedua orang tua. Di situ penghalangnya kita. Kenapa? Makanya wa arjulakum ini hurufnya 2. Kaki kanan hurufnya fa, kaki kiri hurufnya qaf. Proses kaki kanan menuju, nih kaki kanan sudah berendak ya kan, kaki kanan sudah sampai ke sini berjalan, kaki kiri melangkah lagi ke sini menuju ke dalam kekuasaannya qaribun. Kada kawan, nah, kaki kanan berdahulu, top sampai ke murah surga batas. Nih apa batas kiri kada kawak surga? Takalan ilal Ka'bah. Itu maksudnya. Jadi ini proses payah nih, proses kun menuju kepada qarib, orang yang mendekat kepadaku. Walaupun qarabun fi jannatin, orang yang lebih dahulu mendekat kepadaku ini mendekat karena sampai sini. Ya kan, fi jannatin sampai juga ke sini. Oh, ternyata terhalang dengan ridhonya kedua orang tua. Itu sebabnya. Bagaimana? Marilah kita mengoreksi kehidupan kita dengan orang tua kita, hubungan kita namanya apa dengan kita. Jangan sampai terhalang karena di sini. Ya kan? Itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai terhalang. Nah, muncullah pertanyaan, ya kan? Karena sudah sampai di sini, terhalang dengan ridhonya orang tua. Bila sudah sampai ke sini, fi jannatin na'im, masuk sudah ke sini, ada lah nur nih. Nah, nurnya tujibun nur siro anak. Bila sudah sampai sini, fi jannatin na'im, ya anak sudah. Jujur marahnya. Nah sekarang bagaimana kalau sudah kedua orang tua itu kada ada lagi, kayak apa kita minta ridhonya ya,
Kita meminta keridaannya kayak apa? Kuitan sudah ada keduanya. Atau salah satu menegakkan kayak apa kita caranya? Nah, berdasarkan hadis apabila anak Adam ya mati maka terputuslah amalnya. Ya, terputus amalnya. Tiga yang masih tak pakai, tiga hal yang masih berlaku. Maka bagi kita yang sudah kada kuitan lagi untuk mendapatkan keridaannya adalah doa anak soleh. Kemudian yang kedua adalah ilmu bermanfaat. Yang ketiga amal jariah. Nah, nih tiga hal yang bisa kita lakukan sekarang. Kuitan sudah kada ada lagi, apalagi itu doa anak soleh. Muslim masakin ilal asr. Jangan tinggalkan asar. Tidak bujur-bujur anak rida. Kuitan mereka ini asar jangan tinggalkan. Sholat asar menghapus dosa-dosa kedua orang tua kita. Ini berarti kita ridho. Karena kita kalah di sini, kita kalah. Ya, istighfar, kita mau istighfar no. Kuburan kuitan tak angkat. Kemudian dengan jalan yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apa sih yang dikatujui kuitan? Ya kan? Yang disenangi kuitan itu apa? Ia melihat anak-anaknya bermajelis menuntut ilmu agama. Makanya salah satu menuntut ilmu agama adalah menggapai keridaan. Kuitan rida, Allah rida juga. Kemudian ilmu yang bermanfaat banyak tentang kuitan. Makanya putus-putusnya kita duduk di majelis, wah emang kuitan. Karena itu tuh papadahan kuitan. Kita sekolah guru nang melajari di sekolahan guru itu kada kawa melajari amun kuitannya kada mendapatkan ke sekolahan itu. Maka guru nang di sekolahan tadi perwakilan dari kita, makanya wali murid ya. Itu ilmu kuitan juga itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir amal jariah. Nah, amal jariah wakaf. Sedekah itu termasuk ya amal jariah wakaf sedekah infak atas nama orang tua. Inilah kita tahu. Nah, jadi kita ini kan mari konstruksi. Kita ulang, kita simpulkan. Nih kita di sini tadi nih. Ini kita ada di dunia lahir, kita ke dunia sampai ke sini. Lalu lah kita belajar kenapa? Maka aku ada leh ya. Nah, kita belajar tentang diri. Aku melihat siapa garang nang melihat. Aku mendengar siapa garang nang mendengar. Aku bergerak siapa garang nang bergerak. Nah, belajar kita mempelajari diri di sini. Oh, di sini. Oh, mata kita gunakan. Melihat yang ada semua, melihat ciptaan Tuhan ini kita gunakan sampai kepada Tuhannya. Kemudian begitu sudah sampai kepada Tuhannya, kenapa maka aku tadi ya kalau melihat pulang sampailah kita bertemu dengan nyawa, dengan roh. Artinya roh ini sama dengan di sini roh yang disebut dengan nyawa yang ada dalam tubuh sudah. Kemudian kenapa? Nah, kenapa kayak ini? Nah, oh ternyata inilah takdirku. Sampai kita kasih tahu. Artinya kita di sini, ini kita hidup, kita sedang belajar tentang diri kita. Artinya kita mempelajari tentang diri kita. Akhirnya kita Pak, begitu sampai mempelajari diri kita, sampailah kita lagi basuh tangan ya. Ya, di basuh tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri, ada hak. Oh ternyata
Penyebab-penyebab kita ini kada kawa sampai melihat kepada hati, kada sampai berpikiran bertindak karena di tangan kalau secara berwudu kita akan mengguyurkan air dari jari-jari tangan berdahulu. Nih kita sudah pelajari, nah ini kita potong. Ya kan? Di jari-jari tangan ada yang disebut kelingking, jari manis, sudah kita pelajari semua sampai ibu jari. Itu penyebabnya aja. Simbol-simbol jari-jari tangan itu ada yang bersifat hasad, hasut, kelingking. Ada yang perbuatan buruk, jari manis. Ada yang merasa hebat, sombong, jari tengah. Ada yang menemui titik kesadaran disebut dengan telunjuk, bersahadat, menunjuk nyata. Ada yang kembali ke asal jad. Nah, ibu jari itu bila ini kita memahaminya sama aja jalannya tadi. Sampai di sini ada lagi nang wajah, mata, hidung, mulut, kesemuaan dunia hancur. Semua pekerjaan hati nang ianya aja nih, hatinya juga nang ianya aja nih. Kan hati di sini kan. Ternyata sampai di sini, ternyata hati pun kata kawan apa-apa juga nah segumpal daging di sini. Ya kan? Napas gitu kata kawan juga nih sampailah rumus rahmat Tuhan juga aja nang ianya. Ya kan? Titik sadar kita sampai ternyata yang menentukan adalah rahmatnya juga ke surga atau ke neraka, rahmatnya juga dia yang menetapkan. Tapi ketika sampai di pintu surga kita terhalang dengan ilal kabair. Siapa ilal kabair? Ternyata dua mata kaki simbol ayah dan ibu. Jadi ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Jadi kita ini terakhir guys, kita menghayal, kita merekonstruksi, kita ini hidup udah amal berjalan samaan, bagus amal kita, harta kita bagus, lulus samaan dihisap, umur kita dihisap lulus juga bagus, ya kan, ilmu dihisap lulus juga samaan, ada lagi yang menghalang surga lagi. Ternyata sampai ke sini ada nih di rahmat tadi ada penentuan. Cocok Terus di anak Tuhan yang terakhir kan nomor 4 jadinya. Nomor 4 jadi sini nih. Arrajulakum ila kabain. Nomor 4 di anak Tuhan ternyata adalah orang tua. Jadi dari sini, dari hukum wudu ini rahasianya kan rahasia anggota kita bongkar. Makanya ujar Nabi bila amalannya kada batal wudu, hingga sudah berwudu kada pernah meninggalkan sholat sunat wudu tuh Bilal. Apa ujar Nabi, aku melihat terumpahnya sandal Bilal itu sudah ada di surga. Kita pikirkan dari sini, jujur sudah ada di surga, sudah berdahulu. Di sini sandalnya sudah berdahulu. Bayangkan. Mengamalkan wudu aja kita sampai ke sini sudah memahami kaidah-kaidah wudunya sudah sampai ke sini. Tapi sampai di sini kita penting. Terakhir tadi adalah kita gapai ridhonya orang tua. Semua anak pasti pernah bersalah dengan kuitan, setidaknya menjawab ya kan, melawan dalam bentuk apakah. Sekarang kuitan kada ada lagi, ini tangan kita lakukan lagi 3 hal lakukan, karena Nabi sudah memandangkan pintu-pintunya, doanya, ilmunya, amalnya, perhatikan daripada kedua orang tua kita. Demikian, alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelesaikan membongkar rahasia-rahasia pada anggota wudu, dan inilah hikmahnya dan inilah perjalanannya ketika orang berwudu itu. Seperti apa perjalanan dalam kehidupan menuju akhir daripada kehidupan. Insya Allah mungkin kita masih tersisa beberapa pertemuan, sekali atau 2 kali. Sekali pertemuan, nanti kita akan pemantapan tentang pemberian, yaitu membahas tentang tolba.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menuntaskan pembahasan tentang rahasia Anggauta. Mungkin nanti setelah Lebaran kita akan menentukan tema kita yang baru apa yang akan kita bahas. Untuk itu kita tutup kajian pada malam hari ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.